Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaldi Budiarta. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa kebutuhan sistem di mata kuliah analisa kebutuhan sistem dengan Bapak Arif Susilo, Eskom, Mkom, MM sebagai dosen mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Jadi video ini saya ambil guna melengkapi tugas ujian tengah semester. Baik, kalau gitu langsung saja. Yang pertama saya akan memberikan informasi terkait pengertian analisa kebutuhan sistem. Di sini analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Kemudian definisi analisa kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem adalah disiplin ilmu dan praktik untuk yang pertama mengidentifikasi, kemudian menggali dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional, seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Kemudian ada peran analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analisis kebutuhan sistem bertanggung jawab untuk yang pertama, berkomunikasi dengan stakeholder, kemudian memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangan. Analisis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Adapun langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini melibatkan teknik wawancara, kemudian observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Kemudian langkah yang kedua, dokumentasi kebutuhan, yakni mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Dan langkah yang ketiga, yaitu verifikasi dan validasi kebutuhan. Memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, kemudian konsisten, dan dapat diukur. Konsep dasar kebutuhan sistem antara lain kebutuhan fungsional, yakni berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Kemudian ada juga kebutuhan non-fungsional, yakni menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, kemudian keamanan, dan keandalan sistem. Selanjutnya, konsep dasar kebutuhan sistem. Pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih aktif dalam berkontribusi pada tim pengembangan dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Kemudian pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Analisis kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang kritis
dalam siklus pengembangan sistem. Yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Jadi, analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Yang kedua, menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Antara lain melalui analisis kebutuhan, dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Artinya mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Analisis kebutuhan yang solid membantu mengurangi risiko pengembangan yang tidak efisien. Kemudian yang keempat, basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan memahami yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, kemudian menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Kemudian yang keenam, mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Keputusan desain, pemilihan teknologi, dan strategi pengembangan dapat diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Yang ketujuh, penting untuk pengembangan iteratif dan adaptif. Dalam pengembangan iteratif dan adaptif, analisis kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis. Memahami kebutuhan pada awal iterasi memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. Yang delapan, memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu mengkonkretkan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi antara anggota tim pengembangan, kemudian pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang nomor 9, mengurangi risiko proyek. Dengan memahami yang mendalam tentang kebutuhan, risiko proyek dapat diidentifikasi dan dikelola lebih baik. Hal ini membantu menghindari kemungkinan kegagalan atau penundaan proyek. Kemudian ke-10, mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambah kepada organisasi. Kemudian ada langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem. Langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, kemudian mendokumentasikan, dan memahami kebutuhan pengguna atau organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, pendefinisian lingkup proyek. Identifikasi batasan dan lingkup proyek. Kemudian jelaskan tujuan proyek, batasan waktu, dan area fungsional yang akan dibahas. Langkah yang kedua, identifikasi stakeholder.
kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek. Ini termasuk pengguna akhir, kemudian manajemen, pemilik proyek, dan pihak lain yang relevan. Yang ketiga ada pengumpulan informasi. Gunakan teknik-teknik seperti wawancara, kemudian observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Analisis informasi, proses analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, kemudian tren, dan kebutuhan utama. Identifikasi perbedaan antara kebutuhan yang diungkapkan dan yang tersirat. Yang kelima, pemodelan proses bisnis. Buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis saat ini beroperasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang keenam, identifikasi kebutuhan fungsional. Fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional, yaitu apa yang sistem harus lakukan. Gunakan teknik seperti use case diagram untuk mempresentasikan secara visual kebutuhan pengguna. Yang ketujuh, identifikasi kebutuhan non-fungsional. Artinya, identifikasi kebutuhan non-fungsional seperti kinerja, kemudian keamanan, skalabilitas, atau lainnya. Pastikan kebutuhan ini mencakup aspek-aspek penting sistem yang tidak hanya berkaitan dengan fitur fungsional. Yang nomor 8, validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasi dapat diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan kebutuhan, sementara validasi melibatkan konfirmasi bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. Kemudian yang kesembilan, dokumentasi kebutuhan. Nah, pada dokumentasi ini harus dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Seperti gunakan template dokumen kebutuhan yang biasanya mencakup deskripsi kebutuhan, kemudian prioritas, dan kriteria keberhasilan. Kemudian nomor 10, pengelolaan perubahan kebutuhan. Harus tetap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu. Tetapi pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. Kemudian nomor 11, validasi bersama stakeholder. Lakukan sesi validasi kebutuhan bersama stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi benar-benar mencerminkan harapan mereka. Yang nomor 12 atau yang terakhir, pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan, lakukan pemeliharaan dokumen kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaruan yang diperlukan. Nah, langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembangan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan terkait analisa kebutuhan sistem, yang mana materi ini saya dapatkan dari referensi eh, mata kuliah analisis kebutuhan sistem sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Arif Susilo, Skom, Mkom, MM di Universitas Pelita Bangsa. Sekian saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.